Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Tamagon masih penasaran tentang karakteristik dari beberapa anggota-anggota Gorosei yang masih belum diperlihatkan. Salah satu yang akan kita bahas dalam video kita kali ini yakni Gorosei botak alias yang bernama Nasjuro. Orang ini namanya saja sudah menggambarkan bagaimana dia memang ada hubungannya dengan Wano Kuni. Apalagi yang terlihat di sini dia hanya satu-satunya Gorosei yang menggunakan senjata yakni berupa samurai. Ada teori menarik seputar mengapa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Wano Kuni dan juga mengutuk keras keluarga Shimotsuki di masa lalu. Dan ini tentu saja juga ada kaitannya dengan Roronoa Zoro di masa depan yang akan melawan kakek botak tersebut. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ambil cemilan kalian terlebih dahulu beserta dengan minuman favoritnya. Jangan lupa untuk selalu meninggalkan jempol kalian beserta dengan komentar mengenai video Tamagon yang satu ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan... Gorosei terdiri dari 5 orang tetua yang dimana nama mereka akhirnya terkonfirmasi pada chapter 1086. Nama mereka sendiri sesuai dengan dugaan mengikuti Saturnus dengan kesemuanya memiliki nama planet. Banyak versi tentang Gorosei ini, misalnya ada yang menyebut bahwa Gorosei adalah representasi 5 negara anggota Dewan Tetap PBB di dunia nyata, yaitu Inggris Raya, Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, dan juga Cina. Namun ada juga yang memperkirakan pula Gorosei adalah versi komik dari 5 diktator dan penguasa yang begitu pula berpengaruh di masanya. Hal ini ditunjukkan dari 2 tokoh Gorosei yang sangat mirip dengan Mahatma Gandhi di India dan juga Mikhail Gorbachev dari Rusia. Nah, kali ini kita akan fokus ke satu Gorosei, yakni yang bernama Saint Ethan Baron V. Nasjuro. Tamagon punya 3 poin utama yang akan menjelaskan tentang Gorosei ini. Pertama adalah jenis permata, kedua kekuatan buah iblis dan juga perubahan bentuk dari Gorosei, dan ketiga Wano Kuni dan juga Shimotsuki. Oke, jadi kita akan mulai dari jenis permata dari Venus. Tahukah kalian bahwa dalam mitologi Hindu, Venus dikaitkan dengan batu berlian? Dalam mitologi yang sama, Gorosei yang lainnya yakni Saint Saturn dikaitkan dengan blue sapphire atau safir biru. Nah, bisa jadi kemampuan dari para Gorosei dalam mitologi Hindu ini yang menjadi referensi Oda dalam ceritanya. Apa yang spesial jika Venus berhubungan dengan batu berlian? Kita akan kembali menuju ke arc Alabasta sebelumnya. Masih ingatkah kalian dengan pertarungan dari Roronoa Zoro yang melawan Mr. One alias Dazbon? Yup, tidak mengherankan karena Mr. One memberitahu Zoro, apakah selanjutnya kau akan memotong berlian? Nah, dengan melihat kata-kata yang diucapkan oleh musuh berat pertama kali yang Zoro lawan ini, tidakkah ini menjadi pertanda bahwa musuh-musuh selanjutnya dari Roronoa Zoro akan meliputi konsep dari batuan yang Mr. One ini sebutkan? Zoro harus melawan musuh yang mempunyai pertahanan solid lainnya seperti batu perunggu, emas, maupun yang paling kuat yakni berlian. Zoro harus bisa memotong apapun di dunia ini sebagai pendekar pedang jika ingin melampaui pendekar pedang nomor 1 di dunia saat ini yakni Draco Mihao. Jadi akankah Zoro berhasil menembus tanda petik berlian milik Saint Venus selanjutnya? Memotong berlian tampaknya menjadi tugas yang benar-benar sulit. Itu tidak akan gampang dilakukan karena berlian dikatakan adalah batu yang paling sulit untuk dipotong. Kemudian ke poin menarik yang kedua, yakni kemampuan buah iblis dan juga bentuk perubahan yang menjadi milik dari Saint Venus. Bagaimana jika perubahan bentuk dari Venus ini adalah iblis anjing? 5 sesepuh terinspirasi dari mitologi Tiongkok: Saturnus, setan lembu atau Ushioni; Jupiter, domba atau gembala Jupiter; Mars, unggas yakni burung atau unggas; Merkuri sendiri babi alias babi hutan; dan tentu Venus diasosiasikan dengan seekor anjing. 5 Gorosei sepertinya juga terinspirasi dari cerita rakyat Jepang, seperti Gorosei cocok dengan yokai atau iblis Jepang. Saturnus digambarkan sebagai sapi yakni Ushioni; Jupiter digambarkan sebagai domba atau Nupepo; Mars adalah unggas yakni Itsumade; sementara itu Merkuri yakni babi alias Baku; dan Venus sendiri bisa menjadi yokai anjing. Venus bisa jadi adalah Inugami alias anjing yokai. Nah, ingatkah kalian dengan serial manga Inuyasha? Nah, di manga ini menggambarkan karakter Inuyasha yang setengah iblis yakni Inugami dan juga pendekar pedang setengah manusia. Kita ibaratkan saja Inuyasha ini adalah pendekar pedang seperti layaknya Venus.
Inuyasha bahkan mempunyai pedang berlian yang dapat melempar berlian dan tentu penggambaran batu Venus dalam mitologi Hindu yakni sebuah berlian. Jadi, apakah bentuk dari Saint Venus adalah anjing setengah iblis, pendekar pedang setengah manusia seperti layaknya karakter Inuyasha? Selaras dengan konsep di Wano Kuni, karakter Yamato memakan Inu Inunomi model Okuchi no Makami, yakni seekor anjing penjaga. Nah, bagaimana jika Venus memakan Inu Inunomi model Inugami, alias anjing pendendam? Inugami sendiri adalah sejenis roh anjing atau yokai yang biasa digunakan untuk keperluan sihir seperti santet atau guna-guna. Roh ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya sebagai benda pusaka. Nah, selanjutnya poin yang ketiga adalah Venus tentu mengutuk Wano dan juga Kuina. Buah iblis Yamato yakni Okuchi no Makami dianggap sebagai dewa penjaga Wano. Lalu, apakah Venus sang yokai Inugami yang mengutuk Wano Kuni? Ethan Baron V. Nasjuro sepertinya berasal dari Wano Kuni karena Juro dalam namanya termasuk dalam nama panggilannya. Nama panggilan Zoro di Wano sendiri adalah Zoro Juro. Ethan Baron V. Nasjuro juga dikenal sebagai dewa pejuang keuangan. Nah, Wano Kuni sendiri dikenal sebagai negara emas. Negara ini sangat kaya akan sumber daya, dulunya disebut sebagai negara emas dan terus-menerus diincar oleh orang luar seperti bajak laut dan negara asing. Jadi, apakah Venus sang Inugami sudah mengutuk Wano Kuni? Novel Jepang yang sangat terkenal berbicara tentang kutukan Inugami. Nah, mungkinkah inilah kutukan dari Venus? Apakah Venus Inugami terikat pada pedang melalui ritual atau kutukan gelap yang mempengaruhi penggunanya, mendorong mereka melakukan tindakan kekerasan ataupun balas dendam? Apakah pendekar pedang terkenal meninggal secara tragis karena pedang Kitetsu, pedang yang mungkin dikutuk oleh Venus melalui kutukan Inugami? Sangat aneh rasanya dari awal pembahasan One Piece sampai sekarang kita masih belum mengetahui apa itu pedang terkutuk, siapa penciptanya, dan juga mengapa pedang itu disebut sebagai pedang terkutuk. Nah, sementara itu Venuslah satu-satunya Gorosei yang selalu memegang senjata. Dia juga tidak menggunakan sembarang senjata. Pedang yang dia gunakan sampai saat ini benar-benar spesial dan saat para Gorosei diperkenalkan, dia selalu terlihat memoles pedangnya dengan Uchiko pada saat sewaktu-waktu berbicara dengan Gorosei yang lainnya. Sangat mungkin bahwa pedangnya tidak lain adalah Sodai Kitetsu, salah satu dari 12 pedang kelas tertinggi dan yang paling kuat dari keluarga Kitetsu. Nah, sementara itu Venus dikenal sebagai dewa pejuang keuangan. Jadi apakah Venus mengutuk keluarga Shimotsuki di Wano untuk mendapatkan emas mereka? Mungkin saja Kuina sendiri mati karena pedangnya yang mungkin telah dikutuk oleh V. Nasjuro. Jadi apakah Oda Sensei membuat trolling begitu saja dengan karakter Kuina yang mati dikatakan terjatuh dari anak tangga? Mungkin saja pada saat itu Oda Sensei belum mendapatkan jawaban yang bagus untuk membuat penggemar percaya akan apa yang dikatakannya dalam Kuina yang mati terjatuh di tangga. Oda Sensei pasti tidak ingin jawaban aslinya keluar terlebih dahulu karena kalau sampai itu keluar maka persepsi orang akan menyebar luas dan perang kutukan tentu saja akan sudah terungkap di awal cerita. Jadi bisa saja kematian dari Kuina ini ada hubungannya dengan pedang yang telah dikutuk oleh Nasjuro alias Saint Venus. Dan dengan melihat hal ini, sepertinya bisa saja para Gorosei ini memiliki kutukannya atau penyakitnya tersendiri yang akan dia sebarkan dan menyebabkan kematian dari beberapa pihak, seperti kasus Jinny meninggal karena Severe Scale atau diduga milik Saturnus. Kematian dari Kuina sendiri meninggal karena tanda petik kutukan yang diduga milik Venus. Sementara itu, bisa saja keluarga dari Lau meninggal karena Amberlin Syndrome dengan ulah dari Saint Jupiter. Overall, apakah Shimotsuki dan Kuina mati karena Inugami atau kutukan berlian milik Venus? Hal ini mungkin jelas akan memicu konfrontasi antara Zoro dan juga Nasjuro jika Venuslah yang secara tidak langsung menyebabkan kematian dari Kuina. Ini akan menjadi pertarungan drama terseru yang akan kita nantikan, di mana Zoro akan membalaskan dendam dari teman terbaiknya waktu kecil. Dan untuk merangkum semua ini, Venus mungkin diasosiasikan dengan berlian. Venus mungkin digambarkan memiliki bentuk layaknya yokai Inugami. Venus mungkin mengutuk Wano Kuni dengan mengutuk pedang untuk mencuri emas mereka. Dan terakhir, Venus mungkin secara tidak langsung menyebabkan kematian Kuina yang tak diketahui semua orang. Pertarungan dari Saint Venus dan juga Roronoa Zoro akan menjadi puncak dari pembalasan dendam keluarga Shimotsuki beserta dengan Wano Kuni yang sudah dicuri emasnya dan juga sudah dikutuk oleh kemampuan dari Venus. Pertarungan ini pun akan menjadi klimaks dari pertarungan akhir Roronoa Zoro yang ingin mendapatkan gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia dengan
menghancurkan berlian milik Venus dan akan menjadi top 1 leaderboard dari samurai di era saat ini. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama teman hari ini ya. Sampai jumpa di teori menarik berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.